pas nyoba jualan di kaki lima itu, saya harus merelakan kerjaan istilahnya, kerjaan yang memang udah boleh dibilang mapan gitu, dan saya harus melepas pekerjaan itu. Dan awalnya memang orang tua tidak merestui gitu, sekolah tinggi-tinggi kok jualan pinggir jalan gitu. Jadi 2013 awal saya mulai sama partner sebenarnya berdua gitu. Jadi dulu itu konsepnya food street, dan sebenarnya ini aplikasi dari tugas akhir di kampus sih. Jadi dulu sempat bikin studi kelayakan bisnis untuk satu jenis usaha, dan setelah lulus alhamdulillah dipertemukan sama teman lama, dan kebetulan beliau, Anggi namanya, dia yang mendorong juga untuk terrealisasinya bisnis ini gitu. Jadi saya punya ide, Anggi punya modal, sedikit modal dana gitu. Akhirnya kita coba bangun usahanya mulai dari jalan dulu gitu. Di jalan dulu selama setahun kurang lebih. 2014 baru kita masuk ke kafe bentuknya. Tapi tidak menghilangkan konsep food streetnya kalau dulu. Nah baru setelah masuk ke konsep kafe, kita mau nggak cuma jual pasta atau kayak spaghetti aja gitu. Jadi pengen lebih general aja menu-menunya. Makanya diambillah kata kitchen gitu, atau dapur itu sendiri. Jadi dari Tuang Kitchen itu sendiri kita coba ambil filosofi bahwa orang yang masuk atau makan di Tuang Kitchen itu, harapan kita adalah mereka merasakan bagaimana rasanya makan di dapur sendiri gitu. Bebas ambil nasi sendiri, bebas mau ngapain, mau selonjoran, mau ngapain juga bebas, silahkan. Ya seperti layaknya di rumah sendiri seperti apa gitu. Jadi nggak harus ngumpet-ngumpet. Dulu pas nyoba jualan di kaki lima itu, saya harus merelakan kerjaan istilahnya, kerjaan yang memang udah boleh dibilang mapan gitu, dan saya harus melepas pekerjaan itu. Dan awalnya memang orang tua tidak merestui gitu, sekolah tinggi-tinggi kok jualan pinggir jalan gitu. Jadi tantangan yang lebih ininya mah lebih ke bagaimana ngebuktiin ke orang tua kalau misalnya lewat jalan ini saya bisa berhasil gitu. Terus ya banyak sih pengalaman sedihnya, kayak misalnya gerobaknya terguling, tabung gasnya ada yang ngambil, kayak gitulah gitu ya. Tapi alhamdulillah dari situ mungkin ngebentuk karakter gitu ya. Akhirnya setiap kita ketemu sama masalah, akhirnya ya kita coba nginget langkah niat awal kita tuh mau ngapain gitu. Akhirnya kita nggak nyerah di tengah jalan gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya sama partner saya, meskipun di perjalanannya banyak konflik, tapi memang nggak mudah buat mendapatkan partner yang memang bisa sevisi, semisi gitu. Dan itu menjadi salah satu kunci sukses Tuang Kitchen mungkin dalam menjalani bisnisnya sampai sekarang gitu. Jadi partnership, saling terbuka sama partner, saling melengkapi antara satu sama lain, itu juga menjadi satu kunci buat Tuang Kitchen sih gitu. Jadi buat teman-teman yang memang mau terjun ke dunia kuliner, meskipun modal
kapital juga cukup diperlukan, tapi saya yakin yang lebih perlu itu adalah mengenal makanan itu sendiri dengan lebih baik gitu. Jadi nggak hanya sekedar punya uang, punya modal, buka usaha, actionnya udah pasti harus action duluan gitu ya. Tapi ketika itu dijalankan, kita juga harus punya sedikit pengetahuan tentang produk yang memang kita jual. Jadi nggak hanya sekedar buka tempat makan, buka tempat usaha untuk narik pelanggan, tapi kita juga harus ngasih perhatian lebih sama produk kita gitu. Yang akhirnya itu yang jadi modal awal untuk kontinuitas usaha khususnya di bidang kuliner gitu. Jadi perhatian kita terhadap produk juga memang harus kita tekuni, minimal ya kita tahulah cara megang kompor gitu. Meskipun kita basicnya mungkin pengen usaha kuliner, ngelihat orang nih laku atau gimana gitu ya, ya mau nggak mau kita juga harus belajar gimana caranya megang kompor gitu. Karena suatu saat ketika kita banyak uang, ketika kita banyak modal, kita bisa nge-hire karyawan untuk kerja. Tapi suatu saat kita ditinggalkan sama karyawan, masa kita harus tergantung sama karyawan? Harapan besarnya untuk Tuang Kitchen sendiri sih, kita nggak muluk-muluk ya. Kita juga misalnya, kalaupun Allah kasih kepercayaan untuk buka cabang di mana-mana, kalau Allah percaya, insya Allah kita jalanin. Tapi dengan yang ada sekarang pun, dan alhamdulillah Tuang Kitchen bisa bertahan sampai dari 2013 sampai sekarang itu sekitar 7 tahun ya, 7 tahun, dan menjadi benchmark buat kafe-kafe yang ada di Cianjur. Paling enggak minimal kita doanya adalah bagaimana terus bisa berkontribusi untuk masyarakat sekitar. Bagaimana caranya Tuang Kitchen bisa terus ngasih manfaat, tidak hanya secara finansial aja, tapi lebih ke efek sosialnya juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Priyatna dari Cianjur. Dan sekarang saya in charge sebagai operational director sekaligus owner dari Tuang Kitchen. Jadi untuk wargi-wargi yang ada di sekitaran kota Cianjur, ketika main ke Cianjur silahkan datang ke Cianjur, mampir ke Tuang Kitchen dan nikmati makanan dan sajian dari Tuang Kitchen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.